Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo keluarga Indonesia, sahabat Karin Kahandira dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Senang sekali saya Melanie Fabiola dapat bertemu kembali dengan semua sahabat Karin Kahandira di podcast Ngobrol Tentang Kita dalam episode kali ini ngobrolin mental illness. Bersama saya di sini telah hadir dua orang bintang tamu yang luar biasa. Saya sapa dulu keduanya. Yang pertama ibu kita yang cantik nih, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat P3AM Kota Binjai, Ibu ya. Ibu Yushilda Usman, Esos MAP. Benar nggak Bu? Benar. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, berkat doa Ibu Mei dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Langsung saja Bu, belum lupa. Sengaja ya. Selanjutnya di samping kiri saya ada anak muda yang keren nih. Wakil Sekretaris Umum Forum Genre Indonesia. Halo. Ananda Teku Muhammad Alif Aulia Sultansyah. Panjang banget nih nomor 1 RT di Borong. Banyak doa Bu, banyak doa dari orang tua. Amin. Apa kabar Liv? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya? Sehat banget Bu. Baik. Bu Hilda dan Alif, terima kasih loh ya telah berkenan hadir memenuhi undangan Karin Kahandira di studio podcast Ngobrol Tentang Kita pada sore hari ini. Senang sekali saya hari ini bisa mengajak sahabat Karin Kahandira ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang mental illness bersama narasumber kita yang keren-keren nih hari ini. Kemarin kan tanggal 10 Oktober kita baru saja memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia ya. Sedunia. Ini adalah sejarahnya ini dibentuk dan dideklarasikan langsung oleh World Federation of Mental Health dengan tema tahun ini adalah menjadikan kesehatan mental dan kesejahteraan untuk semua sebagai prioritas global. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan mental, sepertinya isu gangguan kesehatan mental atau biasa disebut mental illness sekarang ini sedang menarik banyak perhatian ya Bu ya. Benar nggak Liv? Benar. Apalagi di kalangan remaja. Nah, ini tentunya menarik sekali untuk dibahas supaya keluarga Indonesia, sahabat Karin Kahandira dapat memiliki pemahaman yang benar, pemahaman yang baik. Bagaimana sih sebenarnya cara memelihara kesehatan mental dimulai dari keluarga? Karena kita semua percaya karakter anak, kesehatan mental anak itu dimulai dari keluarga. Setuju nggak Bu? Setuju. Nah, untuk itu ini saya mau tanya ke remaja dulu nih Bu, yang paling sering sering mengaku mental illness. Si paling mental illness. Sebenarnya Liv, gimana sih remaja mendefinisikan kesehatan mental? Nah, kalau dari remaja sendiri Bu ya, ketika mereka sudah merasakan kesehatan mental udah terganggu ya, terkhusus itu mereka biasanya self diagnose itu melalui dirinya dan dilihat dari konten sosial media yang lewat. Misal ciri-ciri overthinking, ciri-ciri burnout, ini aku kali. Nah, jadi seolah-olah setelah itu dia, kayaknya ini aku kali nih, apa aku burnout. Nah, seolah-olah dia udah mendefinisikan sendiri, padahal itu belum tentu ya, kadang-kadang. Berarti maksud Alif nih, remaja itu sebenarnya nggak betul-betul paham sih apa kesehatan mental. Jadi definisinya mereka dapat dari informasi-informasi yang mereka terima, padahal mungkin dari sumber yang belum tentu bisa dipercaya ya. Seperti mendiagnosa penyakit ya, bukan dokter, tapi kok bisa mendiagnosa, aku demam, biasa nih step misal ya. Asal-asal sebut aja gitu ya. Atau mungkin kok nggak enak badan, paling masuk angin, padahal ada yang lain gitu ya. Belum tentu ya. Seperti itu dia Bu. Jadi terkesannya kayaknya pinter gitu ya. Biar terlihat keren gitu aja ya. Di depan teman-teman. Kayak dokter remaja. Kalau kayak gini dokter nggak laku ya Bu. Iya. Gak usah sekolah 10 tahun. Psikiater nggak laku nih. Nah jadi sebenarnya remaja itu kebanyakan mengalami tanda-tanda seperti apa sih Liv? Sampai mereka merasa kayaknya gue mental illness nih gitu. Nah kalau mulai dari tanda-tanda biasanya banyak perubahan terkhusus pada dirinya sehingga dia bisa mendiagnosa dia itu mental illness. Contohnya? Salah satunya dia selalu overthinking Bu.
selalu Apa itu memikirkan overthinking? Ibu taunya overweight aja. Terutama di negara ya. Iya. Overthinking apa sih? Nah, jadi mahal. Iya. overthinking itu terlalu memikirkan suatu hal secara berlebihan, Bu. Sehingga dia menimbulkan hal-hal baru lagi dari overthinking. Misalnya Jadi insecure. Jadi stres sendiri. Stres sendiri. Padahal belum Insecure apa lagi? Nah, insecure itu dia tidak apa ya, Bu, melihat sesuatu yang lebih dari temannya, namun dia tidak miliki. Jadi dia merasa minder. Insecure itu nggak pede, minder. Secure itu aman ya. Merasa tidak aman aja karena fisik padahal. Karena dia mungkin menjadikan suatu patokan pada seseorang. Misalnya kecantikan dilihat dari Miss Grand. Padahal kecantikan beda-beda ya, Bu ya. Standarisasinya seperti Standar itu. kita dulu apa ya, Bu? Standar kita cantik, putih, tinggi. Kayak sederhana aja, Bu ya. Sekarang kalau nggak sipit nggak cantik, Bu. Saya mau tarik nih. jadi tanda-tanda yang membuat remaja sering merasa bahwa dia itu mengalami mental illness itu tadi overthinking Ya, gitu berpikir ya. yang sesuatu yang berlebihan, insecure, stres, burnout ya, atau bahasa burnout Tapi ya. ini menarik juga nih, yang sering bikin remaja overthinking itu biasa persoalan apa sih? Persoalan fisik saja? Enggak sih, Bu. Ada biasanya ya memang rata-rata fisik ya. Cuman ada juga yang terjadi itu akibat beberapa hal seperti trust issue, Bu ya. Apalagi tuh? Banyak istilah anak remaja nih, Bu ya. Mental illness remaja ini ya. Panjang, Bu ya, karena ini terikut budaya kebaratan, jadi semua bahasa Inggris ya. Jadi trust issue itu banyak tidak apa ya, Bu ya, trauma mendalam yang mengakibatkan dia itu sulit percaya kepada orang, Bu. Oh begitu. Contohnya? Contoh misal dia mungkin cerita asmara ke orang tua ya. Orang tuanya tadi baru dengar, mah aku adalah suka sama orang. Padahal masih suka aja nih, belum tentu yang lain-lain ya. Langsung, kau masih kecil udah bercinta-cinta aja kok. Padahal langsung ya. Kena marah, kena mental anaknya. Biasanya kena mental. Iya, kena mental. Kalau kita dulu kena tendang gitu. Jadi malas dia lagi, Bu. Kalau kita kena mental. Jadi akhirnya tidak percaya sama orang tua, nggak mau lagi curhat ke orang tua. Terus insecure, enak ya punya orang tua seperti kamu lihat-lihat orang tua di sosmed, banding-bandingkan. Jadi panjang lah, Bu, berkesinambungan ya. Iya. Makanya lagu Ojo dibanding-banding ke sekarang ini viral ya. Jadi itu ya, Alif ya, yang menurut Alif, karena kan Alif deket nih sama remaja dan masih remaja juga kan ya? Masih, alhamdulillah. Jadi tentunya pasti lebih banyak tahu tentang keadaan remaja sekarang. Jadi memang banyak nih remaja sekarang yang mengaku mengalami mental illness semata-mata hanya melihat dari informasi di sosial media. Ya. Padahal dari akun-akun yang tidak terpercaya ya. Tentu akun yang terpercaya. Nah, jadi ini menarik banget nih, Bu. Terus menurut Ibu nih, kenapa baru sekarang istilah mental illness ini sepertinya booming gitu? Kok baru sekarang kita kayaknya sedikit-sedikit dikaitkan ke mental illness, sedikit-sedikit ke mental illness. Menurut pandangan Ibu kenapa itu, Bu? Baik, terima kasih Ibu Mai yang cukup cantik dan ini nggak insecure ya. Ngefly ya. Saya nggak insecure, Bu. Orang yang insecure sama saya. PD-nya kemajuan soalnya nih. Silakan Bu dilanjut. Saya cukup apresiasi dan mengacungkan terima kasih kepada Karin Kahandira ya, telah mengundang saya di sini untuk berbincang-bincang atas topik-topik yang sesuai dengan materi yang kita sajikan pada sore ini. Tadi sudah Ibu Mai jelaskan jabatan saya selaku pimpinan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat yang kerennya saya dipanggil Hilda. Oh, Ibu begitu, Hilda Bu, atau ya. Bunda Hilda. Hilda Usman itu Bunda kayaknya Hilda. panjang, pakai gelar, aduh itu gelar untuk akademis saja lah ya. Monggo Bun. Kebetulan saya diamanahkan Bapak Wali Kota Binjai untuk menjabat pimpinan di institusi tersebut. Kalau ditilik dari nomenklaturnya ada 3 bidang besar yang harus saya
tanggung jawabin ya, sesuai dengan amanah. Bahwa Ya, apa aja tuh, Bu? satu tentang perlindungan anak dan perempuan, kemudian pemberdayaan perempuan dan anak, dan juga pemberdayaan masyarakat. Jadi cukup kompleks ya Bu ya. Masalah perempuan saja tidak selesai-selesai, tambah lagi kehidupan masyarakat. Terkait dengan yang disampaikan tadi yang sebagai topik pembicaraan kita, mental illness itu cukup berhubungan erat dengan tusi saya di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bahwa sampai hari ini ada 28 kasus yang sudah kami terima, walaupun ada sebagian yang ditangani oleh pihak kepolisian atau pihak lainnya. Semuanya hampir rata itu karena adanya kekerasan dalam rumah tangga. Macam-macam tuh Bu, ada kekerasan psikis, ada juga kekerasan seksual baik anak maupun perempuan. Jadi mental illness tadi itu tentu juga ada hubungannya ya, karena pertama rumah tangga itu macam masing-masing juga punya cara tersendiri, metode tersendiri untuk mengarahkan keluarganya ya. Apalagi kita tahu bersama bahwa anak itu adalah seperti kertas putih yang dituliskan apa saja akan jadi seperti itu. Jadi kalau anak-anak yang menurut pendapat saya yang kenapa dia mental illness, karena mungkin kurangnya ada komunikasi yang harmonis di antara keluarga. Beranjak dari banyaknya kasus di Kota Binjai khususnya, Bapak Wali Kota pada tanggal 3 Agustus sudah mencanangkan semacam kearifan lokal namanya Samtas. Ya, Samtas itu singkatan dari 1 jam berkualitas bersama keluarga. Diharapkan agar adanya hubungan interaktif ya, komunikatif dan emosional yang tinggi nantinya. 1 jam saja anak tidak boleh keluar rumah, harus berkumpul dengan keluarganya. Keluarga tersebut kita bebaskan apakah mereka itu terbiasa dengan makan malam bersama, kemudian beribadah bersama, misal yang muslim mengaji atau sholat berjemaah, dilanjutkan dengan membaca tafsir dan sebagainya. Yang di luar muslim juga kita persilakan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kemudian juga karena kita tahu bersama gadget cukup amat sangat, apalagi luar biasa pengaruhnya terhadap kehidupan kita, apalagi kehidupan remaja kalau tidak bisa mengambil nilai positifnya ya. Di jam tersebut di pukul 7 sampai 8 anak-anak tidak boleh memegang handphone dan tidak boleh menonton televisi. Jadi pure kumpul dengan keluarganya, silakan ngobrol gitu. Berarti ini ya. Quality time bersama Quality time keluarga. Ya gitu ya, bukan me time ya. Lain lagi Bu. Me time itu ngopi sendiri. Ya quality time gitu. Mungkin makan malam bersama, biasanya di meja makan itu kan muncul tuh apa-apa saja yang ingin kita bahas, misalnya Bu, Kak, atau si adiknya tuh, aku punya PR lah, bantu dong ngerjain matematika atau mengerjakan PR mata pelajaran yang lainnya seperti itu. Jadi sudah kalau di dos-dos seperti itu diharapkan ada hubungan komunikatif yang interaktif di antara mereka. Mempererat bonding. Iya, bonding namanya ya. Iya, kalau istilah remaja sekarang ini Bu, memperkuat chemistry. Iya. Supaya keluarga itu satu frekuensi. Udah pinter Ibu ya? Bisa nongkrong kita. Udah meremaja ya? Bisa lah, biasa sama remaja Bu ya. Ikutan dong jadi. Jadi tentunya mental illness itu mungkin ada hubungannya dengan gadget pasti, dengan hubungan yang tidak harmonis di antara keluarga. Karena dia berjalan dengan pikirannya sendiri, seperti tadi apa tuh istilahnya tadi itu? Apa itu Bu? Insecure, overthinking. Dia tidak punya space, dia punya ruang untuk mengeksplor yang ada dalam dirinya. Ya, jadi kemudian orang tuanya juga tidak memberikan kesempatan untuk itu. Seperti tadi Alif sampaikan, dia sebenarnya pengen curhat sama ibunya kalau sudah punya pacar, lagi senang karena hormon-hormonnya lagi bergelora. Meronta. Jadi berarti Samtas tadi itu 1 jam berkualitas itu memang betul-betul dimanfaatkan supaya anak-anak bersama orang tua itu bisa berkomunikasi ataupun keluarganya, mungkin saja kan tidak punya orang tua, dengan neneknya, atau dengan pamannya, atau dengan kakaknya. Ini dalam keluarga itu silakan untuk
berinteraksi. Karena ini sebenarnya programnya sudah lama ya. Sudah Tapi lama ya, Bu. kembali lagi karena mungkin pengaruh gadget dan teknologi yang luar biasa ini membuat orang tidak perlu berkomunikasi. Iya, terkikis ya, Bu, Iya, ya. handphone itu sepertinya menjauhkan dekat, mendekatkan yang jauh. Betul. Kita Kita lebih dekat. tahu suasana di Rusia daripada Orang Rusia tetangga sendiri. sebelah kita. benar. Atau kita dekat tapi kayak jauh kali nggak bisa ngomong gitu Iya, kan. Ternyata pakai Saling Bu Mei itu di masing-masing. belakang ada makanan. Iya, males ngomong ya, Bu ya. Mager. Kemudian yang jauh, misalnya kita yang LDR yang namanya, Iya, bisa LDR. video call dengan pasangan gitu kan, berarti kan yang jauh Yang kita di sebelah dekatkan. malah jarang diajak ngomong. Iya ya benar. kan, Bu? Dianggurin. Iya betul, dianggurin. Jadi ya sekarang ini lebih pinter jempol daripada lidah ya, Bu. Oh iya. Lebih tajam Lancar ya. jempol. Oke. Jadi Liv, tadi kan Alif sudah cerita nih ya bahwasanya banyak remaja yang sering melakukan self diagnose ya, Benar. mendiagnosa dirinya mengalami mental illness hanya berdasarkan dari tanda-tanda sederhana yang dia rasakan, yang sesuai dengan tanda-tanda yang dia lihat di sosial media Benar. sebagai ciri-ciri mental illness. Nah, tapi sebenarnya yang merupakan gangguan kesehatan mental yang paling sering terjadi pada remaja itu sebenarnya apa sih yang sebenarnya? Yang paling Kan sering, Bu. berarti kan bukan hanya sekedar overthinking dong ya, bukan Benar. hanya sekedar trust issue ya kan, bukan hanya sekedar apa tadi burnout ya, segala Burnout, macam tadi insecure. kan. Pasti kan ada gangguan kesehatan mental yang sebenarnya merupakan kesehatan mental itu sebenarnya apa gitu, penyebabnya itu apa? Nah, salah satu tadi kan kita udah bicara soal ciri-ciri, Bu ya. Nah, penyebab kalau ditarik lagi, kita tarik penyebab dari mental illness ini sebenarnya adalah kurang punya goals, Bu. Teman-teman remaja ini masih banyak kalau ditanya itu apa sih tujuanmu ke depan gitu, goalsmu ke depan ya. Masih Apalagi banyak yang bingung. masih bingung kalau ditanya apa ya? Entah, aku jalani aja lah gitu. Belum punya goals yang benar-benar goals, Bu ya. Kadang kan ada yang goals atau tujuan hidup jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, rata-rata kalau ditanya itu yang jangka pendek doang gitu. Sehingga kalau nggak tercapai, dia bingung mau ngapain lagi. Misal dia mau kayaknya aku cita-cita jadi polisi. Ini kan goals jangka pendek, Bu ya. Kalau nggak tercapai dia jadi pusing, Bu ya, karena dia nggak punya plan A dan plan B-nya. Kalau nggak jadi, aku harus ngapain? Terus goalsnya nggak jelas. Kalau aku jadi polisi, nanti mau ngapain ke depannya? Gitu. Jadi sehingga banyak sekali teman-teman ini mental illness itu karena tidak punya goals saja, Bu. Jadi berarti terkait dengan karakter lah ya kalau Karakter, menurut Ibu benar. ya. Ini ada nggak kaitannya dengan pengaruh lingkungan barangkali, atau dari pengaruh keluarga ya, atau dari yang lain gitu, sehingga Pastinya. membuat karakter seseorang itu menjadi lemah dan gampang mengalami mental illness? Benar. Pandangan Alif seperti apa? Kalau pandangan saya, Bu, rata-rata teman-teman yang sulit ya, Bu. Maksudnya mental illness-nya itu sulit hilang ya. Atau sulit dia bisa bangkit dari mental illness-nya itu rata-rata itu orang yang nggak punya teman. Maksudnya teman benar-benar teman, Bu ya. Bukan teman yang waktu ada bahagia doang. Memang teman yang bisa mengarahkan, bukan sesat lagi menyesatkan. Sesat lagi menyesatkan. Ya, karena rata-rata ini karena banyak sekarang remaja terkhusus SMP SMA ini banyak tersesat. Itu akibat salah tempat curhat. Gitu. Jadi mental illness-nya nggak sembuh-sembuh. Nggak ya? sembuh, pusing. Curhatnya sama yang mental illness juga sebenarnya. Ya. Sesat lagi menyesatkan itu. Itu sama kita ya. Iya. Jadi Sama orang tua sudah trust issue, terus mungkin ada inner child-nya, trauma di masa kecil yang menyebabkan dia sama keluarganya nggak enak, nggak nyaman untuk cerita, terus lagi stres, burnout, ya Bu ya. Datang ke teman sesat lagi menyesatkan, akhirnya terjadilah yang tidak diinginkan malah tadi. bisa terjerumus ke dalam permasalahan yang lebih serius ya, Iya, misalnya pidana. penyalahgunaan narkoba, ya, Tawuran gitu. tawuran. Karena tawuran itu ternyata juga salah satu
wadah mereka untuk menyalurkan emosi, ekspresi yang tertahan selama ini. Benar. Yang mungkin kekesalan di rumah ya Bu ya, termasuk juga penyimpangan seksual atau seks bebas ya, seks pranikah. Nah jadi bagaimana dengan soal keimanan? Ngaruh nggak nih? Bisa jadi penyebab nggak seorang remaja itu memiliki karakter yang lemah sehingga gampang mengalami mental illness tadi? Kalau keimanan pasti mempengaruhi, tapi kita harus meluruskan dulu Bu ya. Ada memang keterampilan spiritual, ya. Ada memang kalau kita lihat ya, orang rajin beribadah, tapi kok tetap mental illness. Dia hanya bisa mengimplementasikan saja, tapi tidak memahami maksud ibadahnya. Tidak mengamalkan. Misalnya dia menghayati apa tidak mengamalkan gitu. Iya, kalau saya sih rasa tidak menghayati dan mengamalkan. Dia cuma tahu teori saja. Misal dia beribadah saja. Kok bisa stres? Padahal aku nggak kurang ya ibadahku, kan gitu ya Bu ya. Kadang pun kalau cerita ke orang tua, itulah kok kan kurang sholat, itulah kok karena rata-rata ke ibadah. Jadi kalau anak memang itu Bu, seringnya kan begitu ya. Kalau remaja ini curhat ke mamanya, "Ma, aku stres banget loh, Ma." Itulah kurang sholat itu, banyakin tahajud kan gitu ya, banyakin puasa ya. Seolah-olah nggak beriman anak tadi ya. Anak merasa ibadahnya sudah cukup. Sudah cukup dan sholat itu nggak perlu ketahui lah, gitulah misalnya. Biasanya begitu alasannya. Alasan, padahal belum ya, belum sholat padahal ya. Nah, kecerdasan spiritual ini mempengaruhi sekali. Makanya kalau kita tarik lagi dari BKKBN yang menerapkan 8 fungsi keluarga, yang pertama itu pasti fungsi agama. Betul. Karena kalau fungsi agama ini sudah bisa menerapkan keseluruhan parenting, gimana mendidik, dan nggak perlulah dijaga anak-anak ini kalau udah punya spiritualnya tadi, kecerdasan spiritual. Berarti ada penyebab dari faktor landasan agama, spiritualnya tadi ya, keimanannya, kemudian juga faktor lingkungan, pergaulan, banyak melihat teman-teman yang merasa lebih baik, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, lebih keren ya Bu ya. Jadi insecure. Ya. Dan mulai pintar kita nih Bu. Insecure. Terus dibilang lah nggak bersyukur gitu ya. Awas keselip. Insecure. Jadi insecure ya kan. Kemudian juga bisa karena pengaruh life skill ya. Benar. Ya, life skill yang kurang ya. Nggak biasa atau kadang nggak kenal. Ya, termasuk keterampilan menyelesaikan masalah. Benar, problem. Mengatasi konflik ya. Oke. Jadi kalau tadi Alif sudah mengatakan penyebabnya itu salah satunya kan Bu dari keluarga juga ya kan. Tadi Ibu juga sudah menjelaskan tentang samtas ya kan, pentingnya quality time dalam keluarga gitu ya. Nah, jadi kebijakan berarti deket banget dong ya Bu pengaruhnya. Erat banget dong ya. Saya rasa hubungannya tuh simetris ya. Jadi apa tadi mental illness itu ya, karakter keluarga itu, keberadaan keluarga itu ya. Jadi pengaruhnya sangat erat. Jadi menurut Ibu pola asuh anak dan remaja dalam keluarga itu berpengaruh erat dengan kejadian mental illness pada anak terutamanya remaja. Jadi pola asuh yang bagaimana Bu yang sebaiknya diterapkan orang tua nih? Sekarang era sudah berubah ya. Dulu memang saya ya sewaktu anak kecil dan remaja dan tipikal orang tua saja, saya juga memang diktator ya. Menekankan komunikasi otoriter. Tetapi karena anak dulu karena tidak banyak lingkungan yang berpengaruh, terutama gadget dan sebagainya, kita masih patuh, masih bisa menerima kan. Kemudian juga teman-teman kita juga seperti itu. Nah sekarang era sudah berubah, kalau orang tua diktator ya tidak baik. Jadi akhirnya nanti anak-anak juga merasa apa tadi istilahnya tadi itu inner child ya, trauma dan sebagainya itu ya. Jadi dalam istilah baru lagi nih, tadi belum kita sebut ini. Inner child. Inner child, bukan inner beauty ya. Inner beauty mah kita Bu. di apa ya? Ada suatu lembaga masyarakat juga namanya PKK, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ya.
ada menerapkan PAR, pola asuh anak remaja. Ada 4 tipe, yaitu pola asuh tersebut. Ada menang, pola menang, pola kalah, pola tidak menang tidak kalah. Pola menang kalah. Pola menang kalah. Ya, jadi yang paling bagus yang mana, Bu? Tidak menang tidak kalah gitu. Artinya posisi kita harus menghargai posisi kita masing-masing. Anak itu bagaimana, orang tua itu bagaimana. Berarti nggak boleh selamanya orang tua itu menang terus, anak kalah terus. Atau sebaliknya, orang tua kalah terus, apalagi anak menang susah terus. dapat anak kan, wah anak itu anak menang terus tuh. Anak berlian, bukan emas lagi berlian. Iya. Orang tua nggak pernah bener tuh, Bu. Iya, gitu ya. Kemudian tadi Alif sampaikan juga memang saya sependapat hubungannya cukup erat dengan karakter keluarga ya. Memang harus dimulai lagi itu komunikasi internal dan keluarga. Ya, walaupun kita tahu ayah itu juga punya permasalahan, ibu juga permasalahan, apalagi anak-anaknya ya, untuk menyampaikan sesuatu itu dibutuhkan orang tua yang bijaksana. Tapi kembali manusia tidak ada yang sempurna. Benar. Ya, tidak sempurna. Jadi orang tua yang mungkin pendidikannya kurang, lingkungannya juga genetiknya juga seperti itu. Tidak mendukung juga. Tidak mendukung. Jadi memang sudahlah, suka-sukamu lah itu. Karena aku juga punya permasalahan. Itulah anak lari kepada orang yang sesat menyesatkan. Iya. Nah, itu lari ke gadget. Dalam hal ini pemerintah ya cukup berterima kasih kepada lembaga-lembaga anak-anak ini ya, PIKR, genre dan sebagainya, itu kan sebagai fasilitator, wadah untuk tempat berkumpulnya anak-anak seperti itu ya. Jadi ini harus dikembangkan, dibesarkan pun malah. Jadi pengurus-pengurus di PIKR, genre, forum anak itu memang harus berjiwa sosial dan solidaritasnya tinggi terhadap teman-temannya. Harus diberdayakan semaksimal mungkin mereka ini, Bu, dan pemerintah juga harus mendukung dengan supaya lebih banyak anak dan remaja yang terpapar informasi. Iya, supaya terhindar dari mental illness. Jadi jangan kepinteran ya kan, Bu. Iya. Berarti tadi menarik nih, Bu. Pola asuh tidak menang, tidak kalah. Ini sama nggak, Bu, kira-kira dengan pola asuh demokratis yang sering didengar oleh masyarakat? Sependapat saya, boleh. Jadi memang anak itu punya hak untuk bersuara, orang tua apalagi. Ya. Jadi misalnya tadi kata Alif, bingung dia mau sekolah kemana ya, ya harusnya orang tua itu memberikan arahan. Anak-anak cocoknya kamu itu, kalau pendapat ibu ya, kamu cocoknya ikatan dinas saja, ikatnya ada 1, 2, 3, atau kamu cocoknya di kedokteran deh misalnya gitu. Kenapa? Jiwa kamu seperti ini. Jadi memang harus ada dibimbing anak supaya dia tahu goalsnya mau kemana gitu ya. Nah itu. Berarti kemudian saling memahami. Iya, saling. Terus saya kok tiba-tiba teringat teman saya ya, Bu. Boleh kan? Itu namanya kangen, Bu. Kangen ya. Iya. Teringat seseorang. Tapi bukan mantan. Teringat. Bukan. Tadi itu. Mantan juga nggak apa-apa, Bu. Kita malah lebih. Nanti kita bahas spesifik itu ya. Mungkin nggak paham saya apakah mental illness atau apa tadi? Mendiagnosa diri sendiri ya. Kira-kira 30 tahun lalu waktu kami sama berkuliah dulu iseng tuh malam-malam. Ini cerita nyata ya. Malam-malam itu main jelangkung. Waduh. Ngeri ya. Sebenarnya nggak jelangkung saat itu, ada benang, terus di bawahnya itu diikat ini cincin kita ini, terus dia jadi bergerak-gerak dia. Gerak sendiri nih cincin. Gerak-gerak ciri-ciri. Jadi kata siapa namanya dukun, saya ini dukun, ya. Bukan dukun sebenarnya, tapi dia merasa diri dukun, menjudge dirinya. Ada satu pasiennya di depan itu, saya nonton, ada kami 5 orang, coba kamu saya ramal, saya tes, saya ramal. Jadi ternyata arahnya itu antara dia bisa hamil dan tidak hamil, itu case-nya. Oke. Kamu karena arahnya tidak jelas, kamu tidak bisa hamil, kata si dukun. Masa sih, kata gitu. Wah, bagaimana nih? Aku orang yang harus meneruskan keturunan gitu ya, karena ada marga. Akhirnya dia bilang sama pacarnya, katanya aku nggak bisa punya keturunan. Masa sih kita tes? Akhirnya hamil.
Itu bukan mental illness, Bu. Itu eksperimen. Ini Itu mah eksperimen sosial, Bu. sesat Eksperimen lagi menyesatkan seksual. ya. Tapi Nah, ini itu kisah tadi, nyata, Bu. gitu Itu nyata tadi, aja mereka Bu. menikah ya. Itu tadi, Bu, sesat lagi Iya, menyesatkan si dukun tadi, itu, Bu. si dukun itu diledek. Kamu bilang saya nggak bisa. Nih, lihat nih, ada buktikan dia sudah besar. Jadi berarti menyebabkan orang jadi overthinking. Overthinking. Ya, Bu, ya, insecure. Insecure, iya, karena dibilang Akhirnya seperti itu. sampai pada tahap pembuktian. Pembuktian. Bahaya juga. nih. Bahaya juga tapi ya kalau yang kayak gini yang dites Iya, ya, Bu ya. Ngeri juga nih. Nah, ya ini kan? juga harus kita sampaikan ya, jangan Oke. percaya dengan hal-hal yang gaib seperti itu ya, gitu. Iya. Jadi Liv, pengaruh gangguan kesehatan mental bagi kehidupan dan masa depan remaja ini berarti besar banget dong. Besar pengaruhnya. banget. Karena kan gangguan kesehatan mental pada remaja ini bisa berbentuk pada perubahan perilaku ya. Benar. Perilaku yang mungkin bisa mengganggu kenyamanan diri, artinya bisa mengancam keselamatan jiwanya dan jiwa orang lain juga barangkali benar, ya. benar. Kemudian juga bisa ada banyak bentuk-bentuk gangguan terkait dengan fisik ya, misalnya kesulitan makan, Benar. kan ya, kesulitan tidur, Benar. ya apa istilahnya Overthinking itu, ya. susah tidur. Insomnia. Insomnia gitu Iya, ya kan. benar. Nah, banyak loh Bu sekarang Melamun, remaja malas suka belajar. melamun, tidak konsentrasi ya kan, sampai pada perubahan perilaku yang menyimpang. Nah, ini pengaruhnya bagi kehidupan dan masa depan remaja yang paling penting menurut Alif itu di aspek mana nih? Saya rasa yang paling mengganggu ke masa depan tuh dari mulai kesehatannya, Bu. Iya. Karena memang berdampak kan. Berdampak sekali karena pola hidupnya juga pasti berubah Terganggu. drastis. Apalagi yang model-model insecurean, Bu. Kenapa? Karena dia kalau udah insecure, misal apalagi soal fisik ya. Dan ini sering terjadi kepada cewek. Jadi malas makan. Diet tapi ya diet yang berlebihan ya. Makan jambu aja, Bu. Jambu, pepaya, pisang, jambu, pepaya, pisang, nenas. Nenas yang kasus ibu tadi tuh. Iya. Nenas muda. Kok jadi melenceng ya, lanjut. Makanya genre itu sangat menekankan untuk sehat, cerdas, ceria. Oh. Sehat dulu baru bisa cerdas dan ceria. Oh gitu Sehat dulu ya. Nah, itulah untuk penyiapan kehidupan berkeluarga itu dimulai dari sehat dulu. Jadi yang memang yang paling besar tuh impact-nya ke kesehatan dan bisa mengganggu masa depan. Karena memang kalau sudah terganggu pikiran, tidak bisa berpikir jernih, Benar. tidak bisa konsentrasi, susah memahami hal-hal baru, akhirnya susah kreatif ya Bu ya, Susah tidak bisa kreatif. berinovasi, ketinggalan deh. Benar. Ya kan? Teman-teman udah sampai ke bulan, kita masih di Bumi. binji. Terus kita yang model iri-irian, iyalah kau enak Iya. ya. Yalah. Padahal kita nggak pernah mencoba ya. Yalah, orang tuamu kan kaya. Iya, kau kan punya privilege ya. Kalau Yalah, tetanggamu menteri. Handphonemu aja pun merek. ngeri ya. Jangan disebut Bu, kita nggak di Iya. Makanya tadi merek aja sampai merek aja. Oke. Nah, jadi sementara di sisi orang tua itu kan juga punya kesulitan ya Bu ya. Bukan cuma remaja sebenarnya yang mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesehatan mentalnya. Orang tua juga kan punya kesulitan tersendiri dalam mencegah anaknya mengalami mental illness. Menurut Ibu, dari sudut pandang orang tua, kesulitan apa Bu yang paling besar yang dialami orang tua dalam melindungi anak-anaknya dari mental illness tadi? Ya memang karena kurang mampunya ya, kurang mampunya untuk menyikapi mental illness anak-anak tadi itu, karena kurang pengetahuan, kurang pengalaman, Iya. kurang juga bergaul. Apalagi juga- kalau baru anak pertama, Iya. nikahnya muda. Jadi memang butuh pendewasaan sebelum menikah itu ya harus dewasa, ya, matang, tapi jangan sampai gosong. Waduh. Mateng kalau Kematangan. nggak gosong busuk ya Bu. Iya. Tapi itu kan mangga Bu. Kita tahu juga ada beberapa komunitas ya, perkumpulan ibu-ibu yang punya permasalahan-permasalahan seperti itu, ya seharusnya ini pemerintah juga bisa mendukung gitu. Jadi support system. Iya, Menjadi support system bagi keluarga untuk iya, bisa mencegah anaknya dari mental illness. benar. Mungkin ada pengaruhnya juga dengan kesibukan Bu ya. Kali Iya. ya. Apalagi orang Dia kan- tua itu yang kan yang punya- dua-duanya bekerja ya. karena
punya masalah sendiri Ya, kan. jadi tidak mampu Masa-masa- menyiapkan waktu quality time Makanya bersama. tadi Pak Bapak Wali Kota mencanangkan Santas tadi itu. Sesibuk-sibuknya Iya, orang haruslah tua 1 minimal jam 1 saja. jam aja Nah, dalam tidak sehari. pegang HP, tidak nonton televisi, tidak nonton sinetron. Sekarang nonton sinetron apa yang tidak Udah nonton lama nggak drakor. nonton sinetron, Bu. nonton drakor, Iya, drakor, iya, Dia gitu. fokus dengan keluarganya ya. Jadi kesulitan membagi waktu, kesulitan dalam hal kurang pemahaman, terpapar Iya. informasi ya Bu ya. Termasuk juga kesulitan mengikuti perkembangan teknologi Mm-mm. gadget Iya. ya kan. Nggak bisa kita pungkiri kan Bu, sekarang anak kita lebih pinter nih memanfaatkan gadget Iya. daripada kita sebagai orang tua. Sehingga kadang-kadang kita Literasinya kan jauh berbeda ya. iya, sehingga banyak orang tua yang mengaku kewalahan mengawasi pergaulan anaknya di luar ya kan. Padahal kalau orang tua tahu teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan untuk membantu mengawasi anak-anak melalui gadget ini kan jadi lebih memudahkan orang Memudahkan, tua iya, gitu ya Bu ya. Jadi apa biasanya Liv yang dilakukan teman-teman Alif ya remaja untuk mengatasi mental illness yang dialaminya? Nah, biasanya Seandainya nih misal dia merasa nih, oh kayaknya gue mental illness nih gitu. nah yang paling banyak tuh pasti nyari teman untuk cerita, Bu. Cari teman curhat. Teman Ke teman curhat. dulu ya Nah, biasanya. ke teman ya. dulu. Jarang sekali anak ya Langsung teman-teman ke orang tua. ya jarang benar, jarang karena memang komunikasi anak dan orang tua ini kan menjadi fokus sekarang, Bu. Sering Miskomunikasi beda zaman. miscommunication. Yang dimaksud apa, bilangnya apa gitu kan. Karena tidak menerapkan pola asuh demokrasi tadi. Iya Benar. betul. Jadi sehingga banyak anak lari ke teman-teman dekatnya. Hmm, Nah, kadang teman dekatnya ini yang selalu ada tadi yang sesat lagi menyesatkan. Nah, ini yang berbahayanya karena tadi. memang biasanya temen yang selalu ada ini kurang kerjaan biasanya. Benar. Nggak punya aktivitas yang positif. Oh iya iya. Jadi Ada gabut waktunya aja ya. bawaannya. Ada aja waktunya. ya. Mau siang mau malam. Gas, sore. gas Oh, katanya. gas. Gerak aja. Jadi itu yang dia memang biasanya mencari dari sudut pandang orang lain. Gimana ya? Menurutmu gimana? Saling bertukar pikiran, berbagi cerita, dan mulai mendiagnosa. Kayaknya depresi kondisi. Gitulah dia. Jadi gimana dong atasinya kalau gue depresi? Lu sebagai temen tanggung jawab dong. Nah. Gue tuh gimana tuh? Kalau ada yang arahnya positif, pasti diajak untuk menyibukkan diri ke hal-hal positif. Ayo masuk genre gitu. Misal ya promosi dong ya kan, masuk ke Pick Air, genre, Oke. ikut-ikut Dan juga wadah-wadah ya. Positif tuh. Positif. Forum anak juga ada ya. Forum anak, Gitu ya. jadi ikut-ikut wadah-wadah positif. Ikut pramuka gitu. Maksudnya teman-teman yang positif udah ikut yuk, coba aja itu dulu. yang positif. Nah yang sesat lagi menyesatkan ini Bu ya, Coba ini yang ini, menjadi masalah. coba ini. Cobalah. Coba lah ya. Udah merokok lah dulu kok, pasti agak-agak hilang Atau sedikit yang biar nggak berat kali. Yang kecil-kecil itu, hilang semua tuh Apa tuh Bu? dukamu. Kacang hijau. Kaca putih dia. Mulailah mencoba hal-hal yang sebenarnya nggak semestinya gitu Bu. Apalagi kalau curhatnya ke pacar ya Bu. Iya. Iya. Tadi nanti dicoba lagi pakai Nah, dicoba ya kan nanti curhat ya kita udah check in Oke, aja itu kan gitu ke deh teman, masalah. ke teman. Apakah selamanya ke teman? Enggak sih Bu. Kemana lagi? Ada juga yang benar-benar memang kalau dia wawasannya terbuka Bu ya, itu pasti dia beralih ke psikolog Bu ya. Tenaga profesional, konselor, dulu lah. ya minimal ke konselor ya. Kalau dari kami kan ada Bu ya di genre itu konselor sebaya. Oh ada. Ada, itu dilatih untuk menjadi memang benar-benar bisa jadi tempat curhat yang aman gitu. Yang Bu. baik dan benar. Baik dan benar. Bertanggung jawab juga. Dan informasinya memang sudah diberikan informasi yang Dan tepat sudah dididik ya Bu sudah ya. dilatih. Dilatih secara Bersertifikat profesional. ini ya? Bersertifikat Bu. Oh. Nah, nanti kalau memang teman-teman ya yang sahabat Karin Kandira mau curhat Bu ya misal. Nah, dari Emang genre bisa kemana? ada. Di mana? Nah, kita ada dua opsi, ada yang online secara online, ada offline-nya Bu. Oh begitu. Nah, di online itu kami setiap Rabu dan Jumat ada itu Bu di Instagram Genre Indonesia. Nanti ada klik link yang bisa dihubungi Bayar ke tuh. konselor enggak gratis Oh, free. Gratis Bu. Nah, secara offline bisa langsung datang ke Sekretariat Genre Indonesia di Jakarta Timur di BKKBN Pusat. Oke. Ada kontainer Kalau di genrenya. Binjai ada nggak? Ada Bu, teman-teman genre se-Indonesia ada. Ada ya. Di Ada. setiap provinsi Kota. dan kabupaten kota. Kabupaten kota, Oke, benar. Jadi tinggal mencari informasi ke forum genre di kotanya. Iya, forum genre terdekat. Nah, menarik banget nanti sekali-sekali Ibu
curhat deh. Boleh, boleh, Bu. Emak-emak dilayani nggak curhat emak? Dilayani, Bu, Oh, dilayani. juga ya. Kalau nggak Misalnya sanggup nanti dirujuk. ke psikiater, enggak? Sesuai yang Curhat sesuai. ya, kan bisa Kalau aja emak-emak Bu. curhatnya, kok aku nggak dibalas dia ya? Iya. Enggak Bu. Oh, enggak. Kan orang tua kan curhatnya nanti soal komunikasi dengan anak. Benar, biasanya orang tua gitu. Nih misalnya ibu punya anak nih usia remaja, tapi kok kayaknya belakangan ini suka melawan ya. Nah, itu apa sih yang bisa dilakukan? Nah, Biasanya kalau rata-rata boleh nggak ibu-ibu, tuh? kalau saya sosialisasi di kabupaten kota biasanya, kok payah kali anakku ya diajak ngomong. Ini nyindir kayaknya. Itulah dia. Baik. Nah, jadi sebagai orang tua itu kan kita juga harus punya kemampuan ya Bu ya dalam mengawasi anak-anak kita. Kita juga harus bisa mendeteksi sejak awal. Wah, ini kayaknya anakku sudah ngarahnya ini dia udah mulai aneh nih, dan ini kayaknya udah mulai nggak bener nih gitu. Nah, itu bagaimana Bu saran dari Ibu nih ya sebagai orang tua itu cara untuk mengawasi dan memantau anak supaya bisa mendeteksi sejak awal bahwa anaknya itu mengalami mental illness. Iya. Kompleks ya. Kalau mau dimulai apa tuh clue-nya tuh mendeteksi dari awal, karena baik lagi proses anak itu lahir ya. Kadang anak ASI dengan anak non ASI juga berbeda karakternya dengan ibunya, karena seolah-olah dia tidak begitu dekat sama ibunya. Kemudian memang harus ibu itu punya waktu untuk anak, sesibuk apapun. Jadi setiap manusia di dunia ini dikasihkan Tuhan 24 jam. 24 jam, baik pejabat, baik orang biasa, baik ibu, baik anak, baik apalagi presiden dan sebagainya itu tetap 24 jam sehari, nggak ada yang lebih ya Bu ya. Nah, sekarang siapa tahu kan kepala dinas 36 jam gitu. Enggak ya Bu ya. 24 jam juga. 24 jam. Jadi bagaimana kita mengatur memanage waktu itu ya. Di Rasul juga menyuruh kita 8 jam beristirahat, 8 jam beribadah, juga 8 jam untuk bekerja kan. Ya pergunakan dibagi proporsional. Dibagi waktu itu ya. Karena istri juga selain sebagai pendamping suami juga sebagai pencari nafkah tambahan. Nafkah tambahan loh, bukan utama. Jadi utama itu memang suami. Seharusnya idealnya seperti itu jadi ya. Kalau Bu, tambahan tentunya jangan si istri pulangnya jam 9 malam, si suami pukul 5 karena beliau lebih pekerja berat. Kayaknya nentil gue nih. Aduh. Ya, tapi kan dalam rumah tangga itu kan biasanya ada aturan sendiri-sendiri Bu ya, disepakati bersama dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, istilahnya berbagi peran, kan begitu Bu ya. Karena kan kalau dulu kan stigmanya orang kan ibu mengurusi semua. Mulai dari rumah tangga, anak, ya kan Bu, suami segala diurusi semua oleh istri. Wonder Woman gitu kan. Tapi kalau laki-laki tanggung jawabnya cukup mencari uang, mencari nafkah, mendidik anak, ibu, urusan ibu, masak, ibu, mencuci, ibu, ya kan. Sekarang kan dengan perkembangan yang ada, sudah ada kesetaraan gender yang lebih baik dalam keluarga. Jadi sudah ada yang namanya berbagi peran. Ya. Cuma memang intinya adalah tetap tidak boleh melupakan tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak-anak. Sesuai dengan itu, kapasitasnya ya, betul, ibu sebagai apa, ayah sebagai apa. Iya. Karena memang benar yang Ibu bilang tadi ya, kalau kita tidak punya waktu mengamati anak, kita tidak kenal anak gitu. Kalau kita tidak kenal anak dengan baik, kita tidak tahu kapan dia berubah. Masuk akal ya? Masuk akal. Karena kalau kita tidak terlalu kenal anak kita tidak tahu kapan dia sudah berubah. Jadi perubahan-perubahan kecil sekalipun jadi luput dari perhatian. Ya kan Bu? Ya, yang lebih apa ya, na'udzubillah min zalik ya, ibunya nggak tahu kapan anaknya menstruasi. Ya kan itu tadi nggak ada waktu kan, tiba-tiba betul. kok dia sudah belanja ke supermarket beli pembalut ya. Benar. Kapan kamu ini gitu? Ya karena padahal sudah 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. Nah tapi Bu yang lebih miris ini mungkin banyak juga terjadi di dinas P3AM ya Bu. Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak, bahkan kadang-kadang anak kandung, dilakukan oleh orang terdekat di dalam rumah yang sama. Ibu pun bahkan kadang-kadang tidak tahu. Iya, malah melindungi lagi. Nah, miris banget gitu ya kan Bu. Jadi bagaimana mau mendeteksi mental illness pada anak, kan seperti itu ya. Jadi berarti intinya orang tua itu harus benar-benar
punya kedekatan bonding ya Bu kepada anak-anak supaya cepat aware gitu ya kalau anak-anak sudah mulai berubah. Dan memang harus tahu peran sebagai ibu itu apa, peran sebagai ayah itu apa. Memang harus mengorbankan sesuatu yang untuk kepentingan anak, masa depan anak masa juga depan soalnya. anak, karakter anak memang harus. Jadi Ibu punya pesan dan harapan nggak Bu untuk orang tua sahabat Karin Kahandira yang dengerin podcast kita ini? Oh, tentu dong. Ya. Boleh disampaikan Bu. Ya. Harapannya selain saya sebagai juga seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang pejabat di pemerintah Kota Binjai, mengharapkan kepada seluruh ibu-ibu di Kota Binjai dan orang tua di Kota Binjai kiranya punya waktu untuk anak dan keluarga, dan didiklah anak dan keluarga sebaik-baiknya, dan karena kita tahu anak-anak kita itulah penerus keturunan kita dan penerus bangsa. Itu saja. Orang tua harus duluan bahagia dong itu Bu, supaya bisa melaksanakan semua peran dan tanggung jawabnya. Bahagia lahir batin nih. Katanya orang tua yang bahagia akan menghasilkan anak-anak yang bahagia. Setuju Bu ya. Karena iya, kalau orang tuanya stres, insecure, overthinking, burnout, trust issue. Dan dari awal memang harus bahagia. Dari awal bahagia duluan ya Bu ya. Karena dari hamil ibunya jangan sedih-sedih. Itu pengaruh ya. Bahagia saja, nonton drakor kayak bahagia. Aduh. Bukannya tambah sedih nonton drakor ya. Dinikmatin ya. Nah, Alwi sendiri ada pesan dan harapan untuk teman-teman remaja bagaimana mereka menghindari mental illness dan bagaimana seharusnya mereka mengatasi mental illness-nya? Pesan dari saya untuk seluruh teman-teman terkhusus remaja di Indonesia, bahwasanya untuk pengembangan Indonesia saat ini, kalau kata dalam pidato Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, dimulai dari pembangunan karakter. Maka dari itu, bangunlah karakter kita agar kita lebih mudah untuk mengatasi mental illness kita. Terkadang dari kita banyak sekali mencari tujuan hidup untuk bahagia. Padahal bahagia itu hanyalah tools, hanyalah penunjang biar kita bisa alat untuk mencapai tujuan hidup. Jadi harus, misalnya kita punya tujuan hidup bermanfaat untuk manusia lainnya, maka kita harus bahagia dulu baru bisa membahagiakan orang lain, seperti itu. Jadi bangunlah mental seperti kata Presiden pertama kita, revolusi mental, ayo berubah. Mental sekuat baja. Baik. Jadi kalau sudah misalnya ada teman-teman nih, remaja nih yang sekarang dengerin podcast kita, terus merasa punya tanda-tanda mental illness, Alif punya saran nggak kemana sebaiknya konsultasinya? Nah, kalau untuk konsultasi tadi saya sudah sampaikan beberapa salah satunya ke Forum Genre Indonesia boleh. Selain atau mungkin ke platform yang lebih terpercaya seperti Alodoc atau Halo Dokter. Oke, yang psikolog menyiapkan psikolog profesional ya. Ini secara online ya. Ya, misalnya jikalau tidak ditemukan di daerahnya. Namun kalau ada di daerahnya silahkan ke psikolog. Langsung konsultasi ke jangan fasilitas self-diagnose. Ya. Benar, karena nanti kalau salah diagnosis kita malah makin rusak mentalnya. Oke, karena salah mengambil treatment kan. Salah mengambil treatment. Salah terapi. Salah obat. Ya, bagaimana sahabat Karin Kahandira, menarik sekali ya ngobrol-ngobrol kita hari ini. Jadi setelah mendengar penjelasan dari kedua narasumber kita, dari Ibu Bunda. Dari Bunda Hilda, dari Alif, yuk sama-sama kita jaga kesehatan mental dalam keluarga kita. Karena kesehatan mental dan kebahagiaan keluarga adalah modal utama dalam meraih kesejahteraan seutuhnya. Orang tua harus bijaksana menerapkan pola asuh anak yang baik, sedangkan anak remaja harus bijaksana juga memanfaatkan waktu dan teknologi informasi yang tepat agar terhindar dari mental illness yang bisa merusak masa depan. Setuju dong ya? Setuju banget. Terima kasih banyak kepada Bunda Hilda, terima kasih banyak Alif ya. Sehat sukses terus ya Bu ya. Amin. Terima kasih sudah menemani obrolan kita di podcast tentang kita hari ini. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Sahabat Karin Kahandira, sampai ketemu pada episode podcast tentang kita selanjutnya. Salam Karin Kahandira, perempuan sehat, keluarga hebat, Indonesia luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.